Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah mengundang kami hadir di dalam seminar Mechanical Technique Design Competition atau METCOM 10, Keluarga Besar Mahasiswa Teknik Mesin Gajah Mada ini. Terima kasih juga kepada Prof. Den yang memberikan kesempatan kepada kami share dengan kawan-kawan. Sesuai dengan talk yang diberikan, ada 3 talking point yang disampaikan, yakni optimalisasi sumber daya manusia dan penelitian terapan. Itu yang pertama, yang kita lihat di dalamnya ada 2. Ada terkait dengan human capital, sumber daya manusia, dan ada juga yang terkait dengan applied research ya. Kemudian yang kedua diminta penguatan infrastruktur dan regulasi untuk mendukung ini. Jadi kita akan bicara nanti mengenai infrastruktur dan regulasi dan juga untuk sustainable living. Serta satu lagi diminta terkait dengan bagaimana melaksanakannya, dengan cara bagaimana, how. Makanya ada transparansi, tetapi tetap dalam semangat perspektif ekonomi keberlanjutan. Saya akan sampaikan, kalau kita lihat sebelah kiri ini yang kita ambil dari statistical review yang terbaru dari World Energy. Poin kami adalah, kalau Anda lihat, fosil, yaitu coal atau batu bara, minyak, dan gas, kalau di jumlah ini terhadap persentasi, ini persentasinya adalah 86,7% atau sekitar 87. Ini sebetulnya 11-12 dengan yang kita punya di Indonesia ketika kita berbicara mengenai bauran energi. Kita juga sampai saat ini baru mencapai sekitar 13%. Jadi sebetulnya agak sama dengan di dunia ya. Oke, tentu pasti ada alasan di belakang itu. Target kita new and renewable energy, tapi faktanya kita masih seperti, dan dunia juga seperti itu. Itu yang mau kita kaji, terutama kan ini dikaitkan dengan migas. Nah, mari kita lihat di dalam talking point yang pertama ada 2 hal, yaitu optimasi daripada human capital atau sumber daya manusia, dan satu lagi mengenai apply research. Nah, untuk optimasi sumber daya manusia, boleh kita lihat ini ada 4 poin yang saya buat. Yang pertama, di PSC sendiri atau Production Sharing Contract, kontrak kerjasama migas telah diatur. Harus ada transfer knowledge dan teknologi dari yang mereka dengan siapa kita atau Indonesia, pemerintah atau BUMN kita bekerja. Jadi ada transfer knowledge teknologi sehingga tidak akan ada ketergantungan dan yang adalah kolaborasi. Kemudian juga ada kerjasama antara industri dengan universitas. Saya percaya di UGM banyak nih, Profesor Den Diliarto itu sangat aktif juga saya lihat ya. Dan juga asosiasi, misalkan IPA, dan juga termasuk di sana penguatan kapabilitas masing-masing sektor. Serta juga memberikan kesempatan yang berjangka panjang, katakanlah intensif, ataupun magang, dan termasuk sampai manajemen training. Nah, di dalam apply research ini, di level pemerintah kita punya PPSDM, ada juga ketika kita akan masuk ke proyek-proyek tertentu, kita lihat ada Lemigas, saat ini sisi US lagi rame-ramenya, itu terkait dengan bagaimana adaptasi mitigasi lingkungan. Nah, itu juga ada. Ada juga yang sifatnya sertifikasi maupun scholarship. Jadi jangka pendek, jangka panjang, excellency di apply research kita itu ada. Dan tentu ada platform-platform seperti workshop maupun skema kerjasama entah antar korporasi maupun korporasi dengan karyawan, sesama korporasi maupun dengan universitas. Nah, selanjutnya kita lihat masuk kita yang kedua. Yang kedua tadi topik kita terkait penguatan infrastruktur. Saya membagi infrastruktur ini ada 2. Satu hard infrastruktur, satu lagi soft. Nah, hard ini lebih kepada instrumen atau alat, sedangkan yang soft itu diregulasi. Nah, hard infrastruktur kita jangka pendek, jangka menengah terkait dengan sustainable lifting, ada optimasi produksi, ada berbagai cara, ada teknologi, reaktivasi,
enhance utilization sumur-sumur maupun lapangan-lapangan yang tua, dan juga jadi intinya ini adalah untuk yang existing. Sedangkan medium dan long yang menengah jangka panjang termasuk undeveloped discovery, EOR, water flood, dan juga POD yang stranded. Nah, ini yang dikerjakan. Untuk tadi kan sesuai judul itu ya, bagaimana menguatkan uh, infrastruktur dan regulasinya. Kemudian untuk jangka panjang, ini yang sifatnya untuk jangka panjang, beyond 5-10 tahun, penawaran wilayah kerja, kemudian juga sampai ke hilirnya, storage facilities, terminal penerima, infrastruktur gas, dan seterusnya. Kenapa ini perlu? Karena misalkan di gas, Anda tidak akan bisa melifting kalau tidak ada kemana mau disalurkan. Nah, nanti mungkin dalam diskusi bisa terlanjutkan. Sedangkan yang soft, itulah yang kami sebutkan model kontrak. Ini kan lebih kepada regulasi dan kebijakan. Fiscal terms, pemerintah ya memperbaharui, menyesuaikan dengan dinamika baik di tingkat global, regional maupun nasional kita. Paket-paket insentif. Nah, kemudian skema subsidi, mana yang rasional. Dan mapping regulasi. Nah, regulasi ini perlu kita lihat. Mudah-mudahan nanti kalau dalam penjara bisa kita lihat. Ini sangat penting. Itu regulasi siapa? Regulasi di tingkat pemerintah, apakah di tingkat pelaksana di SKK Migas sebagai manajemen K3S, di KKS, di kontraktor, ataupun di publik. Tidak boleh ada tumpang tindih, tetapi tidak boleh ada yang tertinggal. Itulah inti daripada mapping regulasi itu. Selanjutnya kita berbicara mengenai topik transparansi. Itu yang ketiga ya. Ini waktu 15-20 menit ya, jadi nanti tanya jawabnya kita perbanyak. Nah, ada 3 hal yang diminta di situ. Kalau kita lihat tadi balik lagi ke topik di awal atau talking point-nya, transparansi, efisiensi, dan transformasi energi dalam perspektif ekonomi dan keberlanjutan. Nah, mari kita bagi. Apa itu transparansi? Transparansi itu keterbukaan dalam kebijakan energi. Jadi keseluruhan, baik di hulu, mid, hilir, data, dan juga dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itulah yang transparan, keterbukaan. Transparan tidak berarti everybody can do atau intervensi, tidak. But terbuka Anda sesuai dengan tugas kewenangan masing-masing, menerima masukan, dan termasuk dalamnya apabila ada yang diperlukan perbaikan. Itu transparansi. Jadi, kemudian transisi. Transisi selalu kita maknai dari fosil ke non-fosil. Nah, itu ada di penjelasannya sebagai sumber. Nah, di dalam transparansi ini, saya buat itu inter-trans. Artinya apa? Di dalam satu disiplin keilmuan, antar disiplin keilmuan, dan juga termasuk ke eksternal dari masyarakat, dari pengguna. Nah, transisi itu ada mitigasi dan adaptasi. Kalau kita diskusikan, kalau kita misalkan masuk ke SDG, dalam salah satu yang 17 itu pasti itu ada terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, adapun transformasi ini menyangkut teknologi, digitalisasi, dan Internet of Things. Karena bagaimanapun kita hanya akan bisa mentransformasi ini, apalagi tadi kita mengejar itu banyak-banyak harus didopang oleh teknologi. Nah, yang paling penting adalah mindset. Ini sangat penting untuk rekan-rekan mahasiswa, yaitu harus ada perubahan paradigma cara berpikir. Kita harus sampai kepada solution based approach. Itu mungkin bahasa Inggris yang saya gunakan. Artinya kalau Anda menjadi aktif di dunia industri dan tidak berhenti di tingkat lab atau di tingkat pilot project, Anda harus sampai kepada karena tantangannya banyak. Ini bukan textbook semata. Ini sebuah judul yang sangat saya suka, tetapi implementasinya itu sangat luas ya. Jadi sekali lagi transparansi, transisi, dan transformasi itu. Nah, mari kita lihat selanjutnya, jangan lupa ya, di bagian pertama tadi 87% kita ini fosil. Hanya 13 yang renewable energy. Itu tingkat dunia loh, supply energi dunia 2024 yang relatif Indonesia juga
masih seperti itu capaiannya. Nah, bagaimana? Ini saya gunakan istilah dialektika politik. Kebetulan minggu lalu ada tulisan saya untuk rekan-rekan yang mau melihat ada di Jakarta Post. Karena ini terkait dengan apa namanya saya tulis terkait dengan geopolitik dan geoekonomi. Mari kita lihat. Kenapa sekarang ketika semua dunia berbicara mengenai energi baru, tapi tidak semudah itu? Karena memang ada hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Yang pertama dalam kondisi geopolitik, geoekonomi sekarang, baik karena di Ukraina, di Eropa, di Donald Trump, di mana-mana. Sehingga ada strategic shift. Manakah yang lebih kami utamakan? Keamanan energi, ketersediaan, kalau kita berbicara ya availability, affordability, accessibility, atau keberlanjutannya. Keberlanjutan yang affordable. Nah, ini dunia sedang melihat ini. Mana yang jadi kalau saudara-saudara bisa lihat sekarang ini bahwa fosil kita relatif tinggi dan itu adalah karena antara lain hal-hal seperti ini. Yang kedua ini ada juga resistensi politik terkait dengan kerangka uh, global climate ini. Memang tidak mudah ini dan mungkin tidak terlalu disukai di beberapa diskusi. Tapi saya mau katakan, Anda lihat ketika Donald Trump kembali dengan Trump 2.0, yang pertama atau yang awal-awal dengan apa? Mari kita keluar dari Paris Agreement. Kalau dia aja udah bilang seperti itu, artinya apa? Tergantung kepada gradasinya. Masing-masing memikirkan juga dari sisi politiknya, ya. Jadi sekalipun dirasakan bahwa climate change itu sesuatu yang penting. Iya, tapi ya itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga ini sangat penting, terutama di dunia universitas. Ada sebetulnya revolusi teknologi sehingga kita akan mendapatkan fosil yang lebih bersih. Kita mendengar ada CCS, ada CCUS, ada hidrokarbon, ya toh. Kemudian ada DMA. Nah, ini adalah cara-cara dan selain itu juga menjadi lebih efisien. Dengan penggunaan yang sama, kita mendapatkan joules atau energi yang lebih banyak. Inilah antara lain yang merupakan posisi tawar dari kawan-kawan yang dengan fosil. Jadi dengan ada teknologi ini, jadi kita tidak akan menyebutkan bahwa goodbye itu karbon, goodbye itu fosil. No. Apalagi tadi ada adaptasi dan mitigasi. Yang terakhir, ketergantungan ekologis terhadap fosil energi. Anda pasti tahu. Kehidupan itu adalah dari karbon. Kalau kita bicara fotosintesis, karbon diperlukan. Ada fiksasi, ada rantai makanan pun memerlukan itu. Jadi artinya, ada school of thought di dunia ini, apakah iklim ini karena karbon, perubahan iklim ini, atau karena hal apa. Ya. Nah, kemudian juga masyarakat, seperti kita tahu, Indonesia misalkan, kita itu baik minyak, gas, terutama batu bara sangat banyak. Jadi ada ketergantungan yang kuat. Baik untuk lapangan kerja, untuk industri, untuk kebutuhan kelistrikan kita, dan seterusnya. Jadi ini antara lain yang membuat kita harus menyesuaikan. Sekali lagi ya, kita tetap akan ke sana, tapi bahasa saya di tulisan saya kemarin, kita harus merekalibrasi apa yang kita mau perlukan. Untuk inilah sangat tepat universitas ini mengundang dari berbagai pihak hadir di sini dalam Medcom ini. Lihat nih, di dalam ekosistem Pentatelik ini, jadi ini bukan kerja di lab, tapi kerja bersama kolaboratif. Baik pemerintah ini maupun di tingkat bisnis korporasi, ini contoh-contohnya, ini sebuah contoh ya. Nah, ini hanya example aja, banyak di sini di luar. Maupun akademisi termasuk kampus, UGM salah satu yang leading di dalamnya, riset, pilot project, teknologi, blueprint, kemudian transport teknologi yang kita bicara. Baik masyarakat yang barusan kita katakan. Kita jelaskan kepada METI misalkan, kepada IEA, dari sisi financingnya, dari sisi kebutuhannya, dari sisi produksinya semua. Dan disosialisasikan. Media ini harus sesuatu yang positif kita gunakan. Jadi ada edukasi,
ada campaign, ada kesadaran, environment, konservasi tetap perlu, tetapi jangan lupa satu hal lagi saya katakan tadi adalah harus disesuaikan dengan kepentingan kita. Jadi saya sangat senang dengan judul yang diberikan di dalam judul ini, Oil and Gas Management ke arah National Energy Self-Sufficiency. Itulah hidupnya. Tapi mengarah ke sana perlu teknologi, perlu digitalisasi, perlu regulasi, infrastruktur, dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian, supaya lebih banyak kita nanti diskusi, apa yang merupakan akhir atau key takeaways lah dari presentasi singkat saya ini. Ini anyway bahannya ada tersedia, silahkan. Nanti dan kita tetap akan bisa dalam diskusi nanti, termasuk offline apabila diperlukan ya. Bahwa, saya ulangi ya, minyak dan gas sebagai bagian dari energi fosil masih memiliki masa depan yang menjanjikan. Tadi kan ada teknologi, ada kemudian efisiensi penggunaan, ada macam-macam, dan juga dunia mengarah ke sana. Tadi ada di presentasi sebelumnya. Nah, karena itu sangat tepat dengan talking point yang kedua, lalu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Istilahnya itu high caliber human capital. Perlu. Inilah yang harus merubah paradigma dan mindset. Harus mengarah ke solution oriented change. Itulah perbedaan akademisi, anak-anak mahasiswa, anak-anak berpendidikan dengan menghadapi masalah yang sama, you lihat, you analisa, you datang dengan solusi yang workable. Harapan kita akan seperti itu. Yang terakhir sekali, antara fosil dengan renewable, jadi ada dialektika kan, tesis apa namanya ada ya. Jadi ada diskusi di dalamnya itu, diskusi di mana titik temunya dalam itu transisi dari fosil ke renewable, dan ini harus diseimbangkan baik di level masyarakat, baik di level korporasi, di level pengguna. Tadi yang paling depan saya katakan antara energy security yang di dalamnya ada ketahanan energi dan seterusnya itu dengan sustainability, perlindungan dan menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang dan juga untuk kita, ini harus kita jaga secara seimbang. Saya kira demikian saja yang kami bisa sampaikan, rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Ini ada, kami bisa dihubungi di platform-platform ini, baik di IG, bahkan TikTok saya pun ada, di LinkedIn agak-agak serius ada, tulisan-tulisan artikel ada di akademia dan seterusnya, dan juga di berbagai platform. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Kami kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.